Berarti iblis itu satu. Satu iblis. Dia singgasananya sekarang di laut. Nah, bala tentaranya ia sebar untuk itu dari kalangan jin. Iya. Dan yang panjang umur sampai kiamat cuma satu itu. Iblis itu. Dan dia tegaskan pasti akan saya sesatkan mereka seluruhnya, anak cucu manusia. Janji anak cucu Adam. Janjinya iblis ya. Di hadapan Allah. Apa kata iblis? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Tadi Ustadz antum khotbah Jumat di Pasar Baru. Iya, betul. Apa materinya Ustadz? Materinya itu ikhlas akan menyelamatkan seseorang. Gitu, baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Masya Allah. Share sedikit dong Ustadz. Kira-kira maksudnya itu antum bawain sedikit sekilas aja Ustadz. Iya, jadi orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya ketika beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan memurnikan maksud dan tujuan dia dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni pengamalan kalimat la ilaha illallah senantiasa ia jaga, maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita dalam surat Al-Hijr apa yang diikrarkan oleh iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iblis mengatakan kepada Allah ketika Allah mengatakan kepadanya, qala fa innaka minal munzarin. Sesungguhnya engkau ini wahai iblis termasuk orang-orang yang diberi tempo sampai hari kiamat. Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari yang telah ditentukan oleh Allah. Maka iblis berkata kepada Allah, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, wahai Rabbku, ini iblis berkata kepada Allah, wahai Rabbku, sebagaimana engkau telah menjauhkan aku dari jalanmu, sebagaimana engkau telah menyatakan bahwasanya iblis ini sesat, la uzayyinanna lahum, saya akan berusaha menjadikan apa yang ada di muka bumi menjadi perhiasan yang akan memalingkan manusia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ughwiyannahum ajma'in, dan dia tegaskan pasti akan saya sesatkan mereka seluruhnya, anak cucu manusia. Anak cucu Adam. Janjinya iblis ya. Di hadapan Allah. Apa kata iblis? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis saja berarti faham itu ya. Kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas, mereka akan selamat dari bujuk rayu iblis beserta dengan antek-anteknya. Akan selamat. Ustaz, afwan Ustaz. Berarti iblis itu satu. Satu iblis. Dari yang disebut iblis itu iblis satu ya. Iblis. Bala tentaranya dia singgasananya sekarang di laut. Nah, bala tentaranya ia sebar untuk itu dari kalangan jin. Iya, dan iblis juga dari kalangan jin. Fakana minal jin. Iblis itu bermaksiat, berbuat fasik, dan dia dari kalangan jin. Dan yang panjang umur sampai kiamat cuma satu itu. Iblis itu. Dari zaman sebelum Nabi Adam diciptakan berarti. Iya, sampai nanti hari dan dia kiamat. Menyesatkan seluruh manusia Bani Adam. Dan dia memiliki bala tentara yang banyak yang berusaha untuk memasukkan manusia ke dalam api neraka. Dan dia senantiasa melakukan evaluasi dalam setiap harinya. Si fulan apa yang kau lakukan, si fulan apa yang kau lakukan. Terus antum bawain kisah Nabi siapa Ustaz yang sampai diganggu sama iblis mungkin, yang sampai tapi dia orangnya ikhlas. Nabi Yusuf alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Yusuf ayat 20 sampai 24. Disebutkan Nabi Yusuf alaihi salam tinggal di salah seorang yang Allah Subhanahu wa taala katakan dia dari negeri Mesir. Dia seorang penguasa. Kemudian dia memiliki istri yang kemudian si istri ini ketika Nabi Yusuf balik, dia menjadi pria yang sangat rupawan sekali, berusaha untuk menggoda Nabi Yusuf. Bayangkan Nabi Yusuf alaihi salam tinggal sendirian di kota Mesir sebagai seorang musafir, tidak ada sanak, tidak ada kerabat, kemudian tinggal di rumah besar, yang rumah besar itu berisi hanya seorang istri yang kemudian mau menggoda Nabi Yusuf. Pintu-pintu ditutup rapat.
Nggak ada yang tahu tuh Ustaz. Iya. Kemudian dia menawarkan diri kepada Nabi Yusuf. Hai talak, saya siap untuk engkau. Apa kata Nabi Yusuf? Ma'adzallah, saya berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana mathwai. Sesungguhnya dia ini bisa Allah, bisa juga majikannya. Allah artinya dia Rabbi, Rabbku yang telah memberikan kepada saya banyak karunia. Dan innahu Rabbi, ya makna yang kedua, bahwasanya dia ini majikan saya, suamimu ini majikan saya. Ketika majikan saya ini, suamimu itu telah menyelamatkan saya dari jalanan. Jadi Ibnu Utsaimin mengatakan dua-duanya ini maknanya bisa digunakan. Artinya suamimu, majikanku, ataupun Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat yang ke-24 Allah Subhanahu wa ta'ala katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan Nabi Yusuf dari fitnah perempuan tadi. Allah katakan kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami selamatkan Nabi Yusuf dari kejelekan, dari perbuatan keji. Karena apa? Innahu min ibadinal mukhlasin. Nabi Yusuf ini termasuk hamba-hamba Allah yang dia ikhlas dalam beramal kepada Allah dan senantiasa mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Maksud dan tujuannya hanya apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan. Iya. Jadi sesuai dengan perkataan iblis itu ya, orang-orang yang ikhlas Diselamatkan. Karena ini termasuk dari ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu, seperti dalam kita membahas masalah keluarga tadi. Padahal peluang itu gede banget Ustaz. Orang yang safar biasanya dia lebih berani untuk bermaksiat karena nggak ada yang kenal. Terus di suatu ruangan kosong tertutup, nggak ada yang lihat. Iya. Terus juga istrinya apa yang menggoda ini cantik pula. Terus pasti mempersiapkan diri dengan wangi-wangian lagi. Lalu dia posisi yang bisa diatur oleh perempuan ini. Semua masuk Ustadz. Syaratnya untuk dia tidak menolak gitu. Tapi dia bisa menolak karena memang Allah yang jaga. Allah yang menjaga. Iya. Kalau nggak mungkin Ustaz ya. Nggak bisa. Nggak ada yang kuat Ustaz. Nggak bisa. Sulit. Nggak bakal kuat Ustaz. Benar. Makanya Allah berikan alasan kenapa Allah selamatkan Nabi Yusuf, karena dia termasuk hamba-hamba Allah yang ikhlas. Iya, betul. Artinya ketika seorang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hanya mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yakinlah apa yang ia lakukan tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan jaga dia. Iya, betul. Allah Subhanahu wa ta'ala akan jaga agamanya. Iya. Dan dia pun akan mati di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi balik lagi ke tauhid Ustaz ya. Iya, harus. Jadi memang dikencengin tauhidnya. Iya. Allah akan jaga gitu. Orang ketika tidak bertauhid akan malas dia untuk beramal saleh. Iya. Hanya orang-orang yang bertauhid lah yang mereka berusaha menjauh dari larangan-larangan Allah. Iya. Gitu. Ya syarat-syarat untuk bermaksiat pada saat itu luar biasa terbuka lebar. Masya Allah. Lalu Ustaz mungkin ada kisah lain selain Nabi Yusuf yang terus dia orang-orang yang ikhlas, yang sekelompok orang mungkin. Orang-orang yang ikhlas yang mereka mendapatkan keselamatan, tentu kisah 3 orang yang melakukan perjalanan, yang kemudian hujan deras sekali, yang kemudian ketiga-tiganya itu berteduh di satu gua. Dan Allah berkehendak gua tersebut mulutnya tertutup batu yang besar. Jadi karena hujan ada batu yang turun, kemudian tertutup terkurung. Gua tersebut tertutup oleh batu yang besar tersebut. Terkurung berarti bertiga. Sehingga ketiga-tiganya mengatakan, wah bisa binasa kita ini. Oh subhanallah. Bisa binasa. Kemudian ketiga-tiganya bersepakat untuk tawasul kepada Allah dengan menyebutkan amalan yang paling menonjol keikhlasannya di kehidupan mereka. Jadi setiap dari ketiganya ini memiliki amalan-amalan yang mereka sembunyikan. Yang amalan tersebut menjadi satu rahasia antara mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka sebutkan di saat tersebut dalam berdoa kepada Allah supaya diselamatkan dari kesusahan tersebut. Maka yang pertama menyebutkan bagaimana dia berbakti kepada orang tuanya. Kedua orang tua yang sudah renta, yang sudah sepuh. Kemudian dia ini menyebutkan setiap hari apabila memerah susu, dia tidak akan
memberikan susu tersebut kepada keluarganya, istri dan anaknya, kecuali setelah memberikan susu tersebut ke orang tuanya, ke kedua orang tuanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala kan tahu hal itu, tapi dia sebutkan sebagai bentuk tawasul itu. Iya, bentuk tawasul. Oh, caranya gitu. Kemudian begitu sampai ke rumah kedua orang tuanya, dia dapati orang tuanya sudah tidur. Oh. Dia tunggu sampai waktu fajar. Padahal anak istrinya kalau mau dikasih duluan bisa. Pada saat itu dia lebih mementingkan kedua orang tuanya. Itu keutamaannya Ustaz. Bisa jadi ini adalah syariat yang pada saat itu. Oke. Bisa jadi dalam rangka dia lebih mengutamakan kedua orang tuanya. Sampai waktu fajar, keduanya bangun dan dia masih berdiri memegang dua susu ini. Kemudian diberikan 2 gelas susu ini kepada keduanya. Maka orang yang pertama berdoa, ya Allah, apabila amalan yang saya lakukan itu adalah ikhlas karena Engkau, maka bukakanlah pintu gua ini sehingga kita bisa keluar. Maka kebuka semua? Enggak, sedikit. Oh, kebuka sedikit doang? Sedikit. Oh, Masya Allah. Kebuka sedikit yang mereka belum bisa keluar. Kemudian orang yang kedua. Ini dia menyebutkan lagi Ustaz berarti. Orang yang kedua berdoa lagi dengan amalan yang menjadi rahasia dia antara dia dengan Allah. Masya Allah. Disebutkan bahwasanya amalan yang dia lakukan bisa jadi iffah, rasa takut dia ataupun rasa dia ini tidak mau dia menjaga kesuciannya, dan bisa juga dikatakan sebagai bentuk rasa takut dia kepada Allah. Disebutkan bahwasanya dia memiliki seorang sepupu. Sepupu perempuan ini boleh dinikahi. Yeah. Maka ketika dia itu condong kepadanya, kemudian bisa dikatakan dia itu menyukainya, akan tetapi apa yang dia rasakan itu tidak ditanggapi oleh sepupu perempuannya ini. Dia menolaknya. Sampai suatu ketika si perempuan ini dalam keadaan kesulitan ekonomi. Yeah. Dia datang untuk minta bantuan kepada orang ini. Maka kata si laki, saya tidak akan memberikan jumlah yang kau minta kecuali apabila engkau berikan tubuhmu untukku. Oh, subhanallah. Nah, karena dalam keadaan terdesak si perempuan, silakan. Maka diberikan beberapa dinar yang sangat banyak untuk perempuan ini yang sesuai dengan apa yang dia minta. Kemudian ketika posisi dia di atas seperti seorang suami di atas tubuh istrinya, maka si perempuan berkata, ittaqillah la tafuddal khatama illa bihaqqi. Takutlah engkau kepada Allah. Janganlah engkau pecahkan cincin kecuali dengan haknya, dengan apa yang telah dihalalkan oleh Allah. Kaget dia. Dikatakan takutlah kepada Allah. Kemudian dia meninggalkan apa yang dia mampu untuk melakukannya. Karena apa? Diingatkan supaya takut kepada Allah. Dan hartanya dibawa oleh si perempuan tadi. Itu bisa menjadi sebuah tawasul Ustaz. Iya, padahal itu sebuah hal yang bisa dibilang dia hampir bermaksiat. Iya, karena ketika diingatkan dengan takut kepada Allah, dia benar-benar takut dan meninggalkan suatu kemaksiatan yang bisa dia lakukan. Berarti takut kepada Allah itu sebuah keutamaan. Luar biasa. Dan orang yang ketiga, itu geser nggak pintu? Tembok? Bergeser. Geser sedikit. Kemudian karena di akhir ketika dia menceritakan hal ini, kemudian dia berkata, ya Allah, apabila amalan ini adalah benar-benar ikhlas kepada Engkau, maka bukakanlah batu tersebut. Maka bergeser. Geser sedikit. Akan tapi ketiganya belum bisa keluar. Sampai orang yang ketiga menyebutkan tentang amanah yang dia lakukan. Dia memiliki pegawai-pegawai yang sangat banyak, yang bisa jadi dia berikan upah kepada pegawai tersebut mingguan ataupun harian. Satu di antara pegawai-pegawainya yang banyak itu tidak mengambil upah yang seharusnya dia dapat. Maka sampai yang lainnya pergi, tinggal satu orang belum mengambil upahnya. Daripada diam, hartanya ini dia kembangkan. Upah ini dia kembangkan sehingga menjadi harta yang berlimpah. Dari yang modal kecil itu. Sampai kambing banyak, harta banyak. Sehingga setelah beberapa lama, orang yang dulu kerja yang belum mengambil upah ini datang kepadanya. Wahai si fulan, berikan saya upah saya yang belum saya ambil. Yang dulu tuh. Iya. Kemudian dia tunjukkan, ini semua punya kamu. Kaget dia. Hewan ternak, beberapa lembah, banyak sekali. Orang sekarang mana ada yang begitu?
Kata orang ini, ittaqillah wala tastahzibi. Takutlah kepada Allah, jangan kau olok-olok saya. Iya, takut ngeledek. Ini adalah harta kamu, upah kamu yang saya kembangkan. Oh, Masya Allah. Dan orangnya luar biasa, begitu tahu ini punya dia, diambil semua, nggak disisain dikit. Nggak dibagi gitu yang ngembangin. Nggak kayak 10%, nggak, ambil semua. Iya, dia bilang kapan lagi, dia bilang subhanallah. Itu emang orang luar biasa, Ustaz, ya? Kemudian dia akhiri dengan mengatakan, ya Allah, apabila apa yang saya lakukan itu ikhlas karena Engkau, bukakanlah batu ini, maka terbuka. Jadi dari yang pertama terbuka, kedua terbuka, dan ketiga terbuka secara menyeluruh. Jadi bisa selamat setelah mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan amalan-amalan yang kemungkinan ikhlasnya itu paling besar. Jadi keutamaannya keikhlasan itu luar biasa. Yang pertama kita bisa ambil. Lalu yang kedua, cara berdoa itu kita bisa bertawasul dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan yang mungkin kita bisa tunjukkan. Iya. Kita bisa ini. Sebenarnya semua kebaikan yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala tahu. Iya. Tapi kita sebutkan di dalam doa itu sebagai tawasul untuk kita minta kepada kepada Allah. Karena Allah Subhanahu. perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang bertakwa, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah kepada Allah Subhanahu wa taala al-wasilah. Al-wasilah itu apa? Al-qurbah, amalan yang seorang mendekatkan diri kepada Allah, dia sebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jadi banyak yang kita bisa ambil. Terus terakhir, Ustaz. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, kematian yang kalian lari darinya, maka kematian itu yang akan mengejar kalian. Apabila telah tiba, mau sehat, mau sakit, mau dalam keadaan bagaimana, Iya. maka kematian apabila telah tiba tidak akan bergeser sedikit pun walaupun sesaat.